saya dikasih satu tema oleh tim Wealth Summit 2024, judulnya adalah Investors Conundrum. Wah, ini pas banget nih dengan apa yang menjadi isi hati saya saat ini. Kenapa? Karena setiap hari saya mengedukasi dari tahun 2010 mengedukasinya di pasar saham saya dari tahun 2007, mungkin belum selama Pak Yahya ya gitu ya. Nah, jadi sejak pandemi 2020 kemarin, saya semakin intens dalam memberikan edukasi online melalui live Instagram. Di situ setiap hari saya menerima pertanyaan dari investor atau trader atau gambler yang galau. Tiap hari selalu nanyanya, besok saham yang naik apa? Terus begitu naik sedikit, dia bingung, dijual enggak ya? Begitu turun dikit, bingung juga, ini turunnya aman atau turunnya enggak aman ya? Jual enggak ya? Dari tahun 2020 saya live terus, saya melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang memang sudah bertransformasi dan mereka punya satu conviction. Tapi tidak jarang juga teman-teman yang udah dari 2008 masuk ke pasar saham sampai sekarang. Itu nggak punya conviction, tapi masih confusion. Masih bingung terus. Jadi hari ini kita mau belajar gimana caranya kita beralih dari bingung menjadi yakin, confusion to conviction. Ya, oke. Nah, ini yang terjadi di pasar saham kita ketika berinvestasi. Ya, jadi tantangan terbesar buat investor itu sebenarnya bukan stock picking atau timing the market. Tapi bagaimana mengambil keputusan di tengah banyaknya informasi. Tantangan sekarang itu bukan kurang informasi, tapi justru terlalu banyak informasi. Di sini ada orang yang bilang, really Excel? What? Sell? Sell, 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 sell. Terus ada yang stres di situ. Ada yang bilang, this is madness. I cannot take it anymore. Goodbye. What? Bye, 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 bye. Kelihatannya gambar ini lucu, tapi ini yang terjadi di market. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin saya perlu kasih satu disclaimer dulu bahwa hari ini saya ngomong tentang saham, itu edukasi bukan rekomendasi beli jual kecuali saham BBCA. BCA kalau ngomong saya nggak pakai disclaimer pun berani. Oke, kemudian yang kedua, ketika saya ngomong tentang emiten, saya ada review kasih contoh beberapa emiten. Saya mohon izin permisi dulu buat Bapak Ibu yang mungkin bekerja di emiten tersebut. Apapun review saya mengenai emiten ini terkait dengan pergerakan harga saham. Jadi tolong jangan dimasukkan ke hati. Ya, jadi nanti kalau situasi fundamental teknikal berubah, pastinya review itu juga akan mengikuti gitu ya. Dan semua review emiten ini kalau misalkan ada yang menjadi contoh, itu datangnya dari saya. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan BCA ya. Oke. Nah, saya mau lanjutkan di sini Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang setiap hari saya terima. Mau saya udah educate gimana pun, masih tetap keluar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Begitu keluar satu berita, namanya berita tuh seringkali dibuat bombastis ya. Gempar atau crash atau resesi dan semuanya. Terus banyak orang yang takut. Dan sangat wajar sekali. Oke, bagaimana mengatasi ini? Saya mau kasih contoh. Banyak orang yang mengikuti indeks-indeks tertentu misalnya yang masuk ke MSCI itu bagus. Kenapa? Karena fund manager reksadana pasti akan mengakumulasi saham tersebut. Ya nggak salah sih. Tapi ternyata yang masuk MSCI, Morgan Stanley Capital International Index, tidak selalu naik. Mohon maaf kalau ada yang dari emiten, ini cuma contoh. Harga sahamnya aja nggak ada kaitan sama perusahaan ya. Nah ini di sini ada berita waktu itu emiten ini masuk ke MSCI. Selang beberapa hari kemudian harga sahamnya jatuh.
Jadi kesimpulannya masuk ke indeks terkenal, ternama, dikumpulin oleh big institution. Itu yang masuk berita-berita seperti ini belum tentu menjamin harga saham terus naik. Oke, terus kemudian kita lihat contoh berikutnya. Dan mohon maaf sekali lagi kalau ada di sini dari emiten ya. Ini cuman contoh saja. Ini investor besar masuk, BlackRock masuk ke emiten ini. Tapi kok harga sahamnya malah turun gitu loh. Jadi menuju gocap itu ya. Kok malah turun sampai di sini? Jadi gimana dong caranya investasi? Kita nggak bisa ikut BlackRock gitu misalnya, mohon maaf kalau menyebutkan ini institution, saya baca berita aja gitu ya. Terus kemudian ada perusahaan yang secara fundamentalnya lagi agak-agak struggling. Labanya rugi nih. Ruginya yang membengkak 117%. Tapi kok bisa ya harganya malah naik ya? Ini mulai enggak rasional lagi nih. Jadi gimana berinvestasi di Indonesia? Terus belum lagi kalau Bapak Ibu mendengar di luar sana tanya ke si A. Mungkin teman, influencer, grup-grup diskusi nanya, saham ini gimana nih? Dia bilang bagus, beli. Kenapa? Valuasinya murah. Yang satu, beli nggak nih? Jangan. Dia nggak liquid. Yang satu lagi bilang, jangan, ini trennya nggak bagus. Oke, kalau gitu kita cari yang pendekatannya mirip lah. Kalau orang ini bicara tentang tren, kita cari orang yang ngomong sama-sama tentang tren. Jawabannya beda. Yang satu bilang bagus, yang satu bilang nggak bagus. Kenapa? Karena time frame-nya berbeda. Jadi kalau kita bicara tentang strategi, dalam saham, sendiri saya spesifik ngomong tentang saham di sini ya. Jadi ada banyak macam strategi, value investing, growth investing, dividend investing, ada yang kita belum tulis di sini, income investing, GARP investing. Kemudian ada juga strategi trading, macam-macam pula strateginya. Bagaimana kita menghadapi kondisi di market saat ini yang strateginya beda-beda. Gimana caranya Bapak Ibu? Halo Pak Yahya, terima kasih sudah diundang. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat BCA dan Pak Yahya. Oke, gimana caranya menghadapi semua ini? Karena kalau Anda tanya pada guru yang value investor versus growth investor, jawabannya kan beda. Si growth investor suka kualitas, suka growth. Si value investor pokoknya valuasinya murah aja. Di dalam satu buku tulisan Robert J. Hagstrom, judulnya Warren Buffett dan saya lupa judul panjang di bawahnya ada kata-kata money mindset. Nah di buku itu disebutkan bahwa Warren Buffett dalam tanda kutip agak-agak berkhianat nih pada gurunya. Berkhianat apa? Nggak pakai ilmu value investing sepenuhnya. Ternyata mulai mix dengan apa? Growth investing sejak ketemu dengan partner seumur hidupnya, Charlie. Ya, dan strateginya mulai mix di sini. Terus gimana dong? Kita mulai investing, kan tidak semua orang mungkin bisa mengikuti jejaknya Warren Buffett. Dari usia belasan tahun Warren Buffett sudah baca ratusan buku tentang keuangan, tentang investing. Mungkin Anda di sini punya pekerjaan yang harus diutamakan dulu ya. Bukannya nggak mau belajar, tapi sibuk, ada yang harus diutamakan. Nah, sebelum saya lanjutkan tentang jawabannya, bagaimana beralih dari confusion menuju ke conviction. Kita belajar dulu prinsip dari investing versus trading. Karena di sini kuncinya, banyak orang yang mendengarkan orang lain itu tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Nah, jadi di sini saya mau compare. Kalau Anda investing, artinya lagi membeli perusahaan. Kalau Anda trading, artinya Anda trade the trend. Yang dilihat adalah harga sahamnya. Dari dua kalimat ini aja, strateginya sudah sangat berbeda sekali.
Kalau beli perusahaan berarti yang diperhatikan adalah fundamental bisnisnya. Yang diperhatikan adalah kesehatan perusahaannya, manajemennya, kemampuan menghasilkan laba, cash-nya dan sebagainya. Baru yang terakhir kita lihat valuasi. Kenapa valuasi terakhir? Karena valuasi untuk menentukan timing. Nah, strategi ini yang juga dipakai oleh Warren Buffett sejak ketemu Charlie Munger. Kalau dulu Warren Buffett ngikutin gurunya Benjamin Graham itu cuman valuation aja. Jadi yang valuasinya murah doang. Tok. Setelah ketemu Charlie, kinerja dari portfolionya menjadi lebih bagus. Di sini dari 2 kalimat ini aja sudah bisa kita lihat strateginya beda gimana. Kalau buy the company semakin murah, semakin bagus, semakin jatuh di bawah nilai wajarnya. Makanya Bapak Ibu ya, bukan berarti duit tuh ditaruh di saham semua. Simpenlah, boleh di deposito BCA, boleh di SBN. Buat apa? Itu untuk markir cash. Supaya kalau BCA, BBCA jatuh 25% atau 40%, itu kesempatan langka. Langsung lamsam. Ini bukan di depan Pak Yahya saya ngomong gini. Saya sendiri nyesel tahun 2020 itu adalah tahun yang sangat saya tunggu. Karena saya mengalami tahun 2008, saya nyesel kenapa enggak beli banyak. Terus kemudian datanglah 2018 saya tunggu-tunggu, jatuhnya cuma 17%. Ya, indeks kalau nggak salah BCA juga di situ. Ternyata nggak sedalam yang saya bayangkan. 2020 pandemi jatuh 40%. Dalam hati orang lain takut kan? Dalam hati saya yes. Begitu Maret jatuh 40% dari level tertingginya baik IHSG maupun BCA kalau nggak salah juga. Langsung saya masuk banyak-banyak. Sebenarnya sih agak telat, saya harusnya jual aset-aset yang lain karena saya nggak jago investasi properti. Cuannya kalah dibandingin saya invest di saham BCA gitu. Ini ngomong apa adanya. Terus saya berpikir tahun 2008 waktu itu setelah jatuh 40%, market itu naik dikit, kemudian jatuh lagi. Saya berpikir bahwa wah ini tuh damage di ekonominya bakalan lebih besar pandemi daripada di 2008, karena semua kena seluruh dunia. Terus saya jual deh, tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata cuman turun sedikit, saya harapnya jatuh lagi kayak 2008 sampai turun 60%. Ternyata nggak mau turun, dia naik lagi. Saya kesal. Akhirnya saya harus buy back itu BCA di harga lebih tinggi. Dan saya nggak mau jual lagi sampai sekarang. Sampai anak saya gede, sampai saya punya cucu pun saya nggak mau jual lagi. Tepuk tangan dulu dong buat BCA. Saya punya satu teman di sini, beliau adalah seorang bankers juga di Bali dan sangat sebenarnya menjadi guru buat saya juga ya. Beliau bilang, cita-cita saya harus punya saham BCA lebih dari Pak Setioso, lebih dari Pak Yahya. Saya mikir, kenapa Pak? Saya kesel dulu pernah beli BCA, terus kemudian saya case-nya mirip kayak saya lah. Habis dijual naik lagi. Oke. Strateginya gimana? Jangan setelah pulang ini langsung borong semua keluarin deposito masuk BCA, jangan ya. Saya kasih tahu, valuasinya udah tinggi tapi masih bisa naik lebih tinggi lagi. Apa adanya lah. BCA selalu premium. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau investing by the company itu artinya kalau valuasinya perusahaan ini udah difilter dari beberapa filter tadi, nanti saya ulang lagi. Kalau harga sahamnya turun, valuasinya murah, makin beli. Tapi ini tidak berlaku untuk semua perusahaan di Indonesia. Nanti saya kasih tahu kenapa. Anda akan lebih kaget lagi lihat fakta di Indonesia itu gimana. Kemudian kalau trading itu beda. Trading itu menurut saya hanya peduli harga. Trading itu kadang-kadang perusahaan yang fundamentalnya kurang bisa naik, bisa ditradingkan. Contoh yang tadi saya kasih lihat, saya nggak sebutin, nggak enak nanti. Karena saya tahu di sini pasti ada banyak yang bekerja di emiten gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya kalau harga saham turun buat investor malah kesempatan. Sedangkan jika trading justru kita cari yang mau naik. Caranya gimana? Nanti saya akan share. Investing beli bisnis.
pakai analisis fundamental. Ini mesti diupdate, pakai analisis fundamental yang investing. Trading, analisis, chart. Ya. Terus kemudian fokusnya kalau trading harga mau naik. Kalau fokusnya investor valuasi murah. Ya, terus fundamental untuk trading gak harus bagus, tapi investing fundamental harus bagus. Ya, jadi kita mesti perhatikan di sini. Kenapa kita bilang trading itu butuh cash flow, bukan cash flow perusahaan, cash flow personal. Kalau sampai trading nyangkut, ya modal buat trading kan jadi kurang ya. Trading tuh yang paling penting muter duitnya. Tapi kalau investing butuh endurance, maraton, jangka panjang. Nah, seberapa banyak kita sebaiknya trading dan investing? Buat orang yang pertama kali masuk ke pasar saham itu biasanya naif. Naif itu polos. Baru aja kemarin ketika saya live, ada yang tanya begini, saya minta tolong dibantu ngitung, mungkin ada guru matematika di sini. Miss, bisa enggak sih setahun duit saya gope tiao 500 juta jadi 15 M? Naik berapa kali Bapak Ibu, saya sampai udah males ngitungnya. Naik berapa kali tuh? Dibilang ada yang bisa loh. Tuh, Miss bisa enggak? Saya tepok jidat. Saya mau nanya Bapak Ibu semuanya, Berkshire Hathaway pertumbuhan tiap tahun berapa? Rata-rata 20%. Ketika saya ngobrol dengan teman-teman pengusaha yang udah T gitu ya, saya ngobrol, Pak, saya mau belajar dong. Oh gini Ellen, yang paling penting tuh bisnis harus bertumbuh. Minimal tiap tahun 30%. Oh bukan jadi berkali-kali lipat kayak 500 juta jadi 15 M setahun. Itu namanya tidak rasional. Saya jujur hari ini deg-degan karena waktunya dikit nih, tinggal 13 menit. Padahal suka share. Anyway, saya langsung aja bagikan hal-hal yang penting. Di mana kalau investor yang pemula atau trader atau gambler, pemula tuh naif. Maunya yang cuan gede terus duitnya ditaruh semua. Contoh pas lagi hype Bitcoin atau kripto. Taruh semua di situ, nggak heran banyak yang jatuh. Boleh nggak trading sesuatu yang high risk? Boleh, tapi ingat di atas resikonya tuh besar, paling tinggi. Jadi ini tuh size duit Bapak Ibu yang boleh masuk ke situ. Loh kok cashnya di situ paling gede? Naruh di deposito, di SBN paling gede buat apa? Buat markir cash sehingga ketika terjadi crash, BCA jatuh 20%. Aduh susah 20%, 10% aja udah hoki banget. Kalau BCA sampai jatuh 20-40% itu langka sekali, pesan ke anak cucu. Edukasi finansial saham cuman itu aja gampang sebenarnya. Pesan ke anak cucu, ini cash buat masuk ke situ. Yang jadi problem, ketika kesempatan datang, orang nggak siap duitnya. Kemudian long term investing harus punya size lebih gede daripada trading. Kenapa? Karena semakin kecil rentang waktu itu semakin susah diprediksi. Semakin banyak noise-nya. Ya, jadi long term investing tidak harus duit Anda langsung masuk sekarang. Bisa jadi parkir dulu di cash. Oke, terus kemudian yang di atas mid term investing, ini udah setengah trading sebenarnya. Jadi yang long term investing itu strategi value. Yang mid term ini sebenarnya strategi growth. Kemudian yang di atasnya trading. Anda mau swing trading, size-nya segitu. Anda mau scalping, aduh saya nggak scalping. Saya nggak mau yang namanya intraday trading, itu yang cuan. Investor tuh bingung ketika strateginya diuji. Saya mengedukasi banyak trader, banyak investor. Mereka akan meragukan strategi yang kita share. Strategi yang sudah mengikuti Akong Warren Buffett. Value investing in growth company. Ketika ada floating loss, ketika valuasi sudah murah, turun lagi. Ya, mungkin di kesempatan terpisah saya akan cerita contohnya apa di sini. Tapi banyak orang yang sangat ragu dengan strategi yang benar, yang efektif maksud saya. Ya, ketika ada floating loss saat long term investing mereka akan galau-galau. BCA turun nih, jual nggak ya, sampai saya kalau nge-live jawabnya tuh gampang banget. Ingat-ingat ya, BCA hold forever.
Udah gitu, nanti jadi kayak, mohon maaf ya, saya ngomongin harga saham bukan emiten ya. Emiten ini bagus kok. Nanti jadi kayak Unilever. Ya, ya Allah, masa dibandingin kayak gitu gitu loh. Oke, ceritain panjang kali lebar. Sebenarnya emiten itu nggak jelek, nggak jelek secara fundamental, tapi just about timing aja. Rotasi sektoral, ya jadi sempat turun dalam. Oke, terus kemudian trader. Trader itu beda sama investor. Investor gak ada yang namanya cut loss. Nggak ada. Tapi kalau trader harus ada cut loss. Nah yang bikin bingung adalah ketika si trader cut loss, terus harganya naik setelah itu. Ada dua kemungkinan, cara cut loss-nya salah, yang kedua caramu udah bener, tapi memang marketnya seperti itu. Jadi jangan nyebrang jalan mata ditutup, sekali dua kali nggak ketabrak nggak apa-apa, diulang terus, suatu hari ketabrak juga. Ya, oke. Kata Akong, resiko itu muncul karena ketidaktahuan kita. Karena ya bahasa gampangnya sih karena kebodohan kita sendiri. The risk comes from of not knowing what you're doing. How to turn the confusion into conviction. Anda butuh dua hal. Waktunya sisa 9 menit, saya baru sampai di sini. Gaspol, you need dua hal. Satu metode, dua blueprint alias mindset. Kalau belajar sama orang, jangan cuma ditanya metodenya apa. Saya belajar dengan Pak Yahya, dengan Ibu Vera, lumayan banyak ngobrol. Saya selalu gali mindsetnya apa. Ya, jadi mindsetnya Warren Buffett itu, nanti saya kasih tahu, share. Ini saya share investing methodnya dulu. 85% masih strategi Benjamin Graham value investing, 15% Philip Fisher atau growth investing. Mungkin saya bisa share judul buku yang bisa melengkapi belajar ini. Warren Buffett Way, Robert J. Hagstrom. Dan satu buku lagi warnanya biru yang nulis orang Singapura, saya lupa siapa. Judulnya Value Investing in Growth Company. Itu bagus. Oke. Nah, cara milih saham untuk investasi, saya rangkum aja dari dua buku tadi. Intinya tuh gimana? Nomor satu, kalau ini udah combine dengan growth investing dan value investing, yang pertama dilihat justru kualitasnya dulu. Kualitas bicara tentang bisnis model, perusahaan ini defensif enggak? Punya moat yang besar atau enggak? Atau dia gampang tersaingi, pangsa pasarnya besar, demand-nya selalu ada. Terus kemudian manajemennya gimana? Ada innovation yang bagus enggak? GCG enggak? Saya beruntung di sini bisa berinteraksi secara personal dengan Pak Yahya, Bu Vera dan teman-teman dari BCA di mana saya mengerti culture di sini sangat bagus sekali. Di sini membuat saya semakin yakin untuk berinvestasi. Tapi hal ini tidak dilakukan oleh Benjamin Graham. Bahkan di satu buku diceritakan bahwa Benjamin Graham itu tidak mau lihat foto CEO perusahaan. Kenapa? Karena fokusnya valuasi tok perusahaannya tuh pas lagi jatuh jelek gak ngelihat kualitas. Baru kemudian setelah dua filter ini, kita lihat profitabilitas perusahaan gimana. Bapak Ibu tahu bagaimana melihat profitabilitas cash. Dan yang terakhir valuation. Jadi kalau pakai strateginya Benjamin Graham itu cuma satu kotak kecil valuation itu aja. Ya, masih mau ngefoto kayaknya. Back, gimana caranya? Tolong dibantu back, banyak yang mau fotoin tadi. Oke, thank you. Ya, jadi di sini saya cerita dikit mungkin. Ketika Warren Buffett pakai strategi ini, belajar dari Charlie Munger and Philip Fisher. Pertama kali dia terapkan dengan membeli perusahaan namanya See's Candy. Itu agak-agak ngelanggar aturannya Benjamin Graham. Valuasinya agak tinggi. Tapi setelah itu hasilnya bagus sekali. Sehingga Warren Buffett ulangi lagi beli Coca-Cola. Dan waktu itu memang perusahaan consumer good lagi bagus. Oke, anyway, it's not an investment or trading recommendation, saya cerita tentang masa lalunya dia. Oke ya, nah kemudian berikutnya, gimana dengan market Indonesia?
Dari tadi kita bicara tentang market luar terus. Indonesian stock market, kalau Anda bisa lihat di sini, saya summary aja. Ini Indonesian stock market dibandingkan dengan satu saham aja Apple. Size-nya itu Apple 6,5 kalinya. Dibandingkan dengan keseluruhan saham di Indonesia. Kalau misalkan ya emiten bagus, tapi nggak naik-naik, tenang aja. Tar one day bisa naik 100%, pasti naik. Itu hanya terjadi di emiten yang tidak hanya market cap-nya gede, tapi fundamental bagus dan likuiditasnya besar, dan most likely di US stocks. Jangan bawa ini ke Indonesia. Kata nenek ini berbahaya. Ya, di US stocks juga jangan penny stocks. Tinggal di Google, top 50 market cap di Amerika. Oke, ya. Halo Bu Vera. Oke, sekarang kita lihat. Tadi saya dikasih tahu, padahal saya mau compare dengan emiten lain, tapi nggak boleh. Ellen, jangan, itu bank lain tutupin. Oh, oke. Intinya BCA is the best lah ya. Tepuk tangan. Kinerja BCA dan likuiditas. Bu ya dibandingin ini lotnya. Saya nggak bisa show di sini lot di sebelah ini ya. Angka-angka itu lot dan lot bid, lot over. Punya BCA tuh tebel. Ini bukan goreng-goreng. Mungkin ada netizen saya tuh lucu. Netizen plus 62 tuh kalau komen polos-polos lucu-lucu. Dibilang gini, Miss itu kan BUMD. Apa itu BUMD? Badan Usaha Milik Jarum. Wih, itu dijagain kali sama Jarum. Wih, yang bener lu. Lu gak lihat ini investornya asing. Semuanya namanya asing. Siapa asing? Investor asing gitu loh. Enak aja lu. Ya kalau iya juga I don't care sih. Naik terus gitu loh. Tapi ada yang ngomong lucu kayak gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat perbandingan. Sebenarnya invest di Indonesia itu nggak usah terlalu rumit. Banyak orang yang mencarinya saham multi-bagger. Coba aja kalau bikin event judulnya saham multi-bagger. Langsung orang tuh kalau kata Ibu Sri Mulyani tadi kesetrum, kejang-kejang. Saham yang dari gocap bisa jadi goban. Kejang-kejang semuanya. Makanya jadi tidak objektif. Perhatikan BCA dalam jangka panjang dari 2008 sampai 2024 ini bukan karena diundang BCA, saya ngomong BCA. Saya paling bingung kalau saya diundang sama bank lain. Pernah keceplosan ngomong BCA, tahu gak sih? Untung itu podcast bisa dipotong. Tepuk tangan lagi. Tapi untungnya habis itu saya diundang lagi. Artinya senang dengan kontennya. Ini BCA dalam jangka panjang naik. Cara belinya nanti saya kasih tahu. Berikutnya, ada perusahaan yang fundamentalnya cenderung ya cukup stabil meskipun secara sektoral lagi kurang ini. Nggak usah difoto nggak apa-apa, this one ini nggak signifikan. Tapi harga saham nggak naik-naik. Ya, jadi ini beberapa datanya perusahaan ini harga saham nggak naik. Tapi perusahaan ini fundamentalnya agak struggling. Tapi harga sahamnya malah naik. Nih naik 60% dari bottom. It's not a trading or investment recommendation. Jawabannya ada di supply and demand analysis. Kalau mau invest di saham Indonesia, buat emiten-emiten yang secara fundamental nggak bisa dimasukin ke akal. BCA perlu nggak kayak gini? Nggak perlu. Nanti saya kasih tahu untuk invest di BCA gimana. Yang ini supply and demand analysis, Anda harus tahu kapan saham ini diakumulasi. Kapan big money itu boleh investor institusi atau siapapun. BD boleh nggak BD? Ya mungkin ada juga lah ya. Ini saham yang lain. Oke, terus kemudian namanya participation dan Anda harus tahu kapan mereka distribusi. Jadi meskipun saham yang dalam tanda kutip big caps tadi, nggak liquid tadi, itu naik terus yang depannya B itu. Naik terus, saya nggak mau masuk. Bahkan dia belakangan kalau nggak salah masuk indeks FTSE, saya nggak mau masuk, kenapa? Karena saya sense distribution, gitu loh. Nah baru yang terakhir capitulation, ini big money nggak ada pegang barang. Yang pegang kebanyakan retail, sehingga harga sahamnya turun ya. Oke, ini yang bank lain udah ditutup ya. Tadi saya masih ada 1-2. Ini contoh, yang ini saya nggak bisa. Dulu saya fundamentalin, tapi belakangan saya
pakai supply and demand analysis is not a trading recommendation Bapak Ibu ya, karena kita udah jauh duluan. Oke ya, ini contoh, masuknya pas lagi akumulasi, keluar pas distribusi. Saya nggak bisa jelaskan strategi ini saat ini karena waktunya tinggal 5 menit 10 detik. Nanti kita lanjutkan lagi di live malam. Oke ya, terus kemudian ini contoh ini, it's not an investment stocks. Saya nggak mau investasi. Tapi buat trading kadang-kadang bisa. Perhatikan volumenya kecil tiba-tiba naik tinggi. Artinya likuiditas dia pas lagi naik. Oke, terus kemudian. Nah kalau lihat cuan kayak gini kan pada kejang-kejang semua. Aku mau yang seperti itu. Sabar. Oke ya, terus contohnya kayak gini. Ini juga saya nggak mau investing. Kenapa? Pakai data aja valuasinya tinggi banget. Ini saham trading. Ini juga sama dengan supply and demand analysis. Di US kepake nggak? Saya belajarnya dari US, gurunya namanya Nicholas Darvas. Udah nggak ada. Terus dipakai, saya lupa. Orang ini menang lomba 3 kali dan lombanya nggak kayak di Indonesia jangka pendek, lombanya jangka panjang gitu. Nanti malam saya jelasin lagi. It's not a recommendation, ya. Terus, cepat-cepat, oke. Warren Buffett sempat ditanya di meeting Berkshire Hathaway, Kong, kan udah tua ya, nanti penerusnya gimana? Carinya yang kayak apa? Intinya Warren Buffett bilang, aku cuman cari penerus yang bukan cuman jago ngurusin perusahaanku, tapi punya mindset, money mind. Cari bukunya yang namanya Warren Buffett ada kata-katanya money mind juga yang ngarang Robert G. Hagstrom. I'm currently reading buku itu. Oke ya. Nah, money mind itu apa? Money mind itu apa? Oke, saya gali lagi. Ternyata Warren Buffett ini sangat terpengaruh oleh bapaknya, Howard Homan Buffett. Dan Benjamin Graham yang dianggap udah kayak papa sendiri. Intinya, mereka berdua sangat mengikuti ajaran self-reliance Ralph Waldo Emerson. Di mana mengedepankan, ini saya rangkum dalam bahasa yang harus cepat dan singkat. Intinya, kamu harus belajar kalau mau investing yang hasilnya multi-bagger. Gak boleh berdasar apa kata orang, kamu ikut orang lain untuk tahu the why and the how. Kata Warren Buffett, kalau orang gak punya self-reliance, mungkin bisa dibaca sendiri di sini ya, karena gak ada waktu buat jelasin. Kalau orang gak punya self-reliance, Warren Buffett bilang, they will suffer. Ih, serem banget. They will suffer, benar juga ya. Saya lihat investor-investor yang berhasil adalah mereka yang mau belajar, bukan sibuk ngikut grup-grup diskusi sana-sini. Oke, Warren Buffett mengikuti strategi Emerson di dalam investing. Gak mau diversifikasi, tapi konsentrasi. Saya mau kasih tahu dulu Bapak Ibu semuanya. Strategi konsentrasi itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah belajar dan mantap. Dan tidak perlu lagi nanya saya, besok market gimana, beli apa, jual apa, kalau turun gimana, kalau naik gimana. Ketika kamu masih bertanya ini, masih ragu-ragu, masih takut, sebaiknya diversifikasi. Oke, cara beli saham ada 2 macam. Yang pertama lump sum, 2 DCA. Simpelnya DCA itu nyicil. Mau tiap bulan, tiap 3 bulan, tiap 6 bulan, tiap setahun, lump sum itu sekali banyak. Lump sum dilakukan ketika market crash. DCA, ya sekarang ini ketika valuasinya udah nanggung-nanggung. Ini contoh. Lump sum versus DCA BCA. Kalau lump sum, timingnya benar, cuannya jadi banyak. Tapi kalau lump sum, timingnya salah, bakalan rugi lebih besar. Di saham yang lain, berbahaya. Kalau di BCA, rugi, turun, habis itu pasti naik lagi. Jadi, it's kind of low risk. Low risk gitu loh. Tapi tetap cuannya lebih banyak lump sum. Oke ya. Terus ini di emiten yang lain, lebih ke trading. Cuman kalau sampai salah milih emiten yang cyclical pun DCA lebih low risk. Oke ya, sekarang saya mau kasih conclusion. Sebentar, abis ini mau buka
account misalnya di BCA Sekuritas. Ellen, saham apa yang boleh dibeli? Oke, kesimpulannya kalau Anda belum belajar dan belum punya self-reliance, Anda mau beli BCA, secukupnya. Yang penting memuaskan diri Anda sebagai pemilik BCA. Jadi tepuk tangan. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Jadi kita juga semuanya bagian dari keluarga BCA. Ya kan? Pokoknya secukupnya, senyamannya kamu. Kalau dia fluktuasi nggak stres. DCA terus, tiap bulan atau tiap 3 bulan. Gak usah peduliin harga. Dan DCA ini kata kuncinya, duitnya jangan banyak-banyak. Intinya jangan bikin stres aja deh. DCA itu secara bertahap. Setelah pasang alarm setiap tanggal 1. Tanggal 1 atau awal bulan, Senin pertama, beli. Jumlahnya gimana? Samain aja. Cepet tiau terus. Loh kok gitu? Gak peduli mau berapa lah, pokoknya senyamannya Anda lah ya. Kalau mahasiswa ya berapa lah gitu. Cetiau gak cukup kayaknya. Oke, ya jadi kenapa nominalnya sama? Karena kalau pas dia turun, Anda dapat lebih banyak. Kalau pas dia naik, Anda dapat lebih sedikit. Jadi harganya tuh ter-average. Ini beda konsep dengan averaging down. Don't do averaging down. Ya kalau di BCA ya masih gak apa-apa lah. Tapi saham lain jangan. Oke ya. Terus poin kedua. Kan tadi masih ingat portfolio Pinnacle. Paling bawah cashnya gede. Kumpulin duit, markir cash dulu. Jangan serakah mikir, wah gue kalau taruh di deposito atau di SBN, cuannya dikit gitu loh. Kan aku kepengen juga ya dapat ini cuan di saham yang gede-gede gitu. Sabar, sesuaikan dengan ilmu. Satu hal terakhir yang saya pengen bagiin. The first and biggest investor and inspirator for Warren Buffett is Warren Buffett, bapaknya dia. You have a duty not only to God but to the community. Ketika investing, ketika bekerja, selalu ingat ini supaya kita tidak hanya kaya, sejahtera, tapi juga bahagia. Sekali lagi tepuk tangan buat BCA.